Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Aulia Pratiwi, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 24080500017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai one sample sign test. Berikut adalah sejarah dari one sample sign test. Uji tanda satu sampel atau one sample sign test ini merupakan salah satu uji non-parametrik paling awal yang digunakan dalam analisis data statistik. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. John Arbuthnot, seorang dokter dan ilmuwan asal Skotlandia pada tahun 1710. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai sign test atau uji tanda, karena ia hanya memperhatikan arah perbedaan antara data pengamatan dengan nilai acuan, apakah berada di atas atau di bawah nilai median yang dihipotesiskan, bukan dari besar perbedaan nilainya. Dengan demikian, data asli diubah menjadi tanda positif ataupun negatif sesuai arah selisihnya terhadap nilai median hipotesis. Berikut ini adalah pengertian dan tujuan dari one sample sign test. One sample sign test ini adalah sebuah uji hipotesis non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah median dari suatu populasi itu sama dengan nilai median yang dihipotesiskan. Uji ini tidak memerlukan asumsi bahwa data harus berdistribusi normal, sehingga menjadi alternatif dari one sample t-test ketika syarat normalitas tidak terpenuhi. Selain itu, one sample sign test ini juga berbeda dengan one sample t-test, karena uji ini tidak menggunakan nilai rata-rata atau mean, melainkan menggunakan median sebagai ukuran pemusatan data. Dalam uji ini, setiap data pengamatan dibandingkan dengan nilai median hipotesis atau M0. Jika nilai data pengamatan lebih besar dari M0, maka diberi tanda positif. Jika lebih kecil dari M0, diberi tanda negatif. Dan jika sama dengan M0, nilai tersebut diabaikan atau tidak dihitung, karena tidak memberikan informasi tentang arah perbedaan. Setelah semua tanda diperoleh, jumlah tanda positif dan negatif dibandingkan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara median sampel dengan median hipotesis. Berikut ini adalah asumsi-asumsi dasar dari one sample sign test. Agar one sample sign test ini dapat digunakan secara tepat, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, data tidak harus berdistribusi normal. Uji one sample sign test ini digunakan ketika data tidak mengikuti distribusi normal, sehingga tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik seperti t-test. Kemudian, sampel acak dan independen. Data diperoleh dari sampel acak yang terdiri dari pengukuran-pengukuran independen terhadap populasi yang mediannya belum diketahui. Kemudian, variabel bersifat kontinu. Variabel yang diuji ini bersifat kontinu yang artinya nilai-nilainya dapat berada pada rentang atau skala yang berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan pada data yang tidak simetris. Uji ini mampu untuk menangani data yang tidak simetris, baik yang miring ke kanan, yaitu positif, maupun yang miring ke kiri, yaitu negatif. Berikut ini adalah hipotesis statistik. Terdapat 3 bentuk pengujian hipotesis dalam uji one sample sign test ini, tergantung dari arah pengujian yang diinginkan. Yang pertama di sini adalah uji satu arah kiri atau left tail test. H0-nya di sini adalah median populasi yang lebih besar dari atau sama dengan nilai median hipotesis atau M0. Nah, kemudian untuk H1, ini adalah median populasi itu lebih kecil dari nilai median hipotesis atau M0. Lalu untuk jenis yang kedua, yaitu uji satu arah kanan atau right tail test. Ya, di sini untuk H0-nya adalah median populasi itu lebih kecil atau sama dengan nilai median hipotesis atau M0. Nah, untuk H1-nya ini adalah median populasi itu lebih besar dari nilai median hipotesis atau M0. Kemudian untuk yang ketiga yaitu uji dua arah atau two-tailed test. Di sini untuk H0 itu adalah median populasi
sama dengan nilai median hipotesis atau M0. Sedangkan untuk H1-nya, median populasinya itu tidak sama dengan nilai median hipotesis atau M0. Berikut adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan one sample sign test. Yang pertama adalah nyatakan klaim dan rumuskan hipotesis nol serta hipotesis alternatif. Langkah pertama ini adalah menetapkan pernyataan atau klaim yang ingin diuji. Kemudian dari klaim ini dirumuskan hipotesis nol atau H0 yang biasanya menyatakan bahwa median populasi itu sama dengan suatu nilai yang tertentu. Serta hipotesis alternatif atau H1 itu adalah yang menyatakan bahwa median itu berbeda, lebih besar ataupun lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, langkah yang kedua adalah tentukan tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi ini digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan ini untuk menolak ataupun untuk menerima sebuah hipotesis nol. Nilai yang umum digunakan ini adalah sebesar 0,05 ataupun 0,01. Ini tergantung dari konteks penelitian. Kemudian langkah yang ketiga adalah berikan tanda positif dan negatif pada data sampel serta tentukan ukuran sampel efektif. Di sini disimbolkan dengan huruf N. Nah, setiap nilai data ini dibandingkan dengan nilai median yang diasumsikan. Jika lebih besar dari median, maka diberi tanda positif. Jika lebih kecil, diberi tanda negatif. Dan jika nilainya sama, ini nilai tersebut akan dihilangkan dari analisis. Kemudian jumlah keseluruhan tanda positif maupun tanda negatif ini merupakan ukuran sampel efektif atau yang kita simbolkan dengan N. Kemudian langkah yang keempat adalah tentukan nilai kritis. Nah, nilai kritis di sini diperoleh dari tabel sign test. Itu tergantung pada ukuran tingkat signifikansi yang digunakan. Langkah yang kelima, ini adalah hitung nilai statistik uji. Di mana jika nilai N di sini lebih kecil atau sama dengan 25, maka digunakan nilai Y, yaitu jumlah tanda yang lebih kecil antara tanda positif dan tanda negatif. Sebaliknya, jika nilai Y ini lebih besar dari 25, maka digunakan pendekatan distribusi normal atau Z. Nah, ini tentunya dengan rumus khusus yang menyesuaikan data besar. Kemudian, untuk langkah yang keenam adalah buat keputusan. Hipotesis nol ini akan ditolak apabila nilai statistik uji itu lebih kecil atau sama dengan nilai kritis dari tabel sign test. Kemudian sebaliknya apabila hipotesis nol ini tidak boleh ditolak itu jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis. Nah, yang langkah terakhir adalah interpretasikan hasil dalam konteks pernyataan awal. Di sini hasil keputusan kemudian akan dijelaskan kembali dalam konteks klaim penelitian semula, apakah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut atau tidak. Berikut ini saya lampirkan tabel sign test. Dapat kita lihat bersama di sini untuk ukuran sampel efektifnya dimulai dari 8 sampai 25, kemudian ada dua jenis nilai signifikansi yang dari one tiled maupun dari two tiled. Ya, di sini ada 0,01, 0,02, 0,05, dan 0,10. Baik, berikutnya adalah contoh pengaplikasian one sample sign test. Untuk konteks ceritanya di sini adalah seorang guru matematika ingin mengetahui apakah program bimbingan belajar baru yang ia terapkan di kelas benar-benar mengubah pencapaian median nilai matematika siswanya. Sebelum program dimulai, nilai median ujian siswa tahun lalu itu adalah 75. Tahun ini, setelah program diterapkan, guru mengambil sampel yang acak dari 13 siswa untuk melihat apakah nilai median mereka berbeda dari 75. Nah, data nilai matematika yang diperoleh itu adalah 78, 82, 75, 70, 77, 79, 73, 76, 80, 74, 85, 68, dan 88. Guru ingin menguji pada taraf atau tingkat signifikansi sebesar 0,05, apakah median nilai siswa itu berbeda dari 75.
Nah, berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menyatakan klaim dan menentukan hipotesis. Klaim dari contoh pengaplikasian yang di sini itu adalah median nilai matematika siswa setelah program itu sama dengan 75. Nah, kita dapati hipotesis nolnya atau H0 itu adalah median sama dengan 75. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1 itu adalah median tidak sama dengan 75. Karena ada kemungkinan bahwa median ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah, maka ini adalah uji dua arah atau two-tailed test. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Kita sudah lihat dari konteks cerita tadi dikatakan bahwa ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu memberi tanda positif atau negatif dan menentukan ukuran sampel efektif. Nah, ini kita akan membandingkan dari setiap nilai dengan mediannya yaitu 75. Kita dapati di sini bahwa untuk nilai 78 dan 82 itu nilainya lebih besar dari 75 sehingga kedua nilai ini diberi tanda positif. Lalu untuk 75 karena sama dengan mediannya maka ini akan diberikan tanda 0 atau diabaikan. Kemudian 70 di sini lebih kecil dari 75 maka diberi tanda negatif. 77 dan 79 itu lebih besar dari 75 maka keduanya diberi tanda positif. Sebaliknya untuk 73 itu lebih kecil dari 75 maka diberi tanda negatif. 76 dan 80 itu lebih besar dari 75 sehingga keduanya diberi tanda positif. 74 itu lebih kecil dari 75 maka diberi tanda negatif. 85 lebih besar dari 75 diberi tanda positif. 68 lebih kecil dari 75 diberi tanda negatif. Dan 88 itu lebih besar dari 75 diberi tanda positif. Kemudian setelah itu kita memperoleh bahwa jumlah dari tanda positif di sini adalah 8 nilai. Kemudian untuk jumlah tanda negatifnya itu ada 4. Nah, jumlah data yang kita abaikan itu ada 1. Maka ukuran sampel efektif yang kita simbolkan di sini adalah N, itu sebesar 8 ditambah 4, yaitu 12. Langkah berikutnya yaitu menentukan nilai kritis. Karena uji ini adalah uji dua arah atau two-tailed test, nilai dari N sama dengan 12 dan nilai dari signifikansinya 0,05, maka didapat dari tabel sign test bahwa nilai kritisnya adalah 2. Kita flashback pada tabel sign test. Nah, berikut ini adalah tabel sign test-nya. Kita dapat melihat untuk ukuran sampel efektif, yaitu kita simbolkan dengan N di sini 12. Untuk two-tailed dengan nilai signifikansi 0,05 kita dapati di sini sebesar 2. Untuk nilai kritisnya ya, sebesar 2. Sehingga kita bisa lanjutkan ke bagian yang kelima yaitu menghitung statistik uji. Karena nilai N di sini adalah 12 itu lebih kecil atau sama dengan 25, maka menggunakan statistik uji Y, yaitu jumlah tanda terkecil antara tanda positif dan negatif. Di sini kita dapatkan jumlah tanda yang terkecil itu adalah 4, sehingga nilai Y-nya di sini adalah 4. Kemudian kita membuat keputusan, karena nilai Y tadi adalah 4 dan nilai kritisnya adalah 2, maka nilai statistik uji itu lebih besar dari nilai kritis, sehingga H0 ini tidak boleh ditolak atau H0-nya kita terima. Baik, yang terakhir adalah interpretasi dalam konteks. Pada tingkat signifikansi 0,05, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa median nilai matematika siswa ini berbeda dari 75. Artinya, bahwa program bimbingan belajar baru belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap median nilai siswa. Baik, kesimpulan yang dapat kita tarik di sini adalah one sample sign test ini merupakan uji non-parametrik sederhana yang digunakan untuk menguji apakah median suatu populasi itu sama dengan median yang dihipotesiskan tanpa memerlukan asumsi distribusi normal.
Nah, uji ini hanya memperhatikan arah perbedaan data terhadap nilai median antara positif atau negatif. Sehingga ini cocok untuk digunakan untuk data yang simetris. Kemudian melalui langkah-langkah yang sistematis, mulai dari merumuskan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi, memberikan tanda pada data, menentukan nilai kritis, hingga mengambil keputusan, uji ini memberikan cara yang efisien untuk menilai perbedaan median. Itu tadi penjelasan mengenai one sample sign test yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.